Saat Ji Yun bergerak, orang lain juga bergerak satu demi satu, menghalangi udara dingin yang merusak. Tetapi bahkan jika semua orang bergerak, mereka hanya dapat memblokirnya sesaat, dan pertahanan mereka akan segera kewalahan. Jiwa yang tersisa dari monster es jiwa ini memiliki kekuatan yang sangat besar, terlalu menakutkan. Kata Wagu dengan wajah serius. Orang lain juga memiliki wajah khawatir. Jika mereka tidak bisa menangani sisa jiwa dari monster es ini, mereka semua akan mati di sini. Kami bertahan. Jangan berkecil hati. Ini hanyalah jiwa sisa dari monster es raksasa. Itu tidak akan bertahan lama. Orang ini akan segera kehilangan kekuatannya. Liu Ruyan menghibur semua orang. Semua orang tahu bahwa meskipun mereka mengeluh, itu tidak berguna, mereka harus melawan, atau mereka semua akan berubah menjadi patung es. Di mana Tuan Chen? Pada saat ini, Ji Yun benar-benar kehilangan semua perhitungannya, dan dia menemukan bahwa tidak ada tanda-tanda keberadaan Chen Ping. Ketika Ji Yun mengatakan ini, orang lain juga buru-buru mencari, tetapi mereka tidak menemukan Chen Ping. Apakah kamu tidak akan melarikan diri? Siti Qiao berseru, tetapi setelah dia selesai berbicara, dia merasa bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah dan menutup mulutnya. Tidak mungkin Tuan Chen menyerah pada kita dan melarikan diri sendiri, apalagi Nona Liu masih ada di sini. Mungkinkah dia bahkan tidak menginginkan istrinya sendiri? Wagang tidak percaya bahwa Chen Ping akan kabur sendiri. Bahkan jika dia melarikan diri, tidak mungkin untuk tidak menginginkan Liu Ruyan. Ketika Liu Ruyan mendengar apa yang dikatakan Wateng, wajahnya langsung memerah, tetapi hatinya sangat bahagia, dia ingin menjadi istri Chen Ping untuk waktu yang lama. Lihat, Tuan Chen. Ji Yun tiba-tiba berteriak. Semua orang buru-buru melihat ke atas, dan menemukan bahwa Chen Ping telah tiba di belakang sisa-sisa jiwa binatang raksasa es pada suatu waktu, memegang pedang pembunuh naga di tangannya, api yang menyala-nyala sedang menyala. Jiwa yang tersisa dari binatang raksasa jiwa es tampaknya tidak menyadari keberadaan Chen Ping, dan itu masih melambaikan semburan udara dingin ke arah beberapa orang di depannya. Beberapa orang tahu bahwa Chen Ping berada di belakang sisa jiwa dari makhluk es jiwa, dan mereka segera mendapatkan kembali semangat mereka, terus-menerus menahan udara dingin dari sisa jiwa dari makhluk es jiwa. Mereka ingin menciptakan peluang bagi Chen Ping, selama peluangnya tepat, Chen Ping akan dapat membunuh sisa jiwa dari monster es jiwa raksasa itu. Beberapa orang bergabung, memadatkan napas mereka di satu tempat, dan segera mengeluarkan bola emas, yang tidak hanya menghancurkan udara dingin, tetapi bahkan bergerak menuju sisa jiwa dari monster raksasa es. Melihat ini, jiwa sisa dari monster es raksasa itu langsung marah, dua cakar besar mencengkeramnya dari udara tipis, dan dua bola es besar muncul, dan ruang di sekitar bola es itu terdistorsi dan berubah bentuk. Kedua keping hoki ini berlari langsung menuju bola emas, dan kemudian terjadi tabrakan besar. Keping itu pecah dan berubah menjadi badai salju, menutupi semua orang. Pada saat ini, Chen Ping memegang pedang pembunuh naga dan menusuk langsung ke sisa jiwa binatang es. Suhu api dari pedang pembunuh naga juga membuat monster es raksasa itu menyadari bahayanya, tiba-tiba menoleh untuk melihat, lalu mengeluarkan seteguk udara dingin dari mulutnya. Nafas udara sedingin es ini langsung membekukan udara di sekitarnya, mengubahnya menjadi hamparan putih yang luas. Tetapi pada saat ini, Chen Ping sudah ada di depannya, dan udara sedingin es, ketika menyentuh api pamungkas Chen Ping, langsung berubah menjadi uap dan hanyut. Di bawah tatapan semua orang, Chen Ping menembus udara sedingin es dan datang ke sisa jiwa dari monster es raksasa, dan dengan keras menusuk tubuh sisa jiwa dari monster es dengan pedang pembunuh naga. Nyala api pada pedang pembunuh naga menyala dengan hebat. Jiwa yang tersisa dari binatang raksasa berjiwa es tidak memiliki entitas, jika itu hanya serangan fisik sederhana dengan pedang pembunuh naga, tidak ada cara untuk membunuh yang tersisa, jiwa binatang raksasa es jiwa ini, apalagi dibunuh, meski terluka, tidak akan terluka. Tetapi api ini berbeda, bahkan jika sisa jiwa berada di bawah api ini, ia akan musnah dalam sekejap. Ledakan. Jiwa yang tersisa dari Ice Soul Behemoth dibentuk oleh darah kental dan tidak memiliki tubuh nyata, jadi di bawah serangan si Huo, Ice Soul Behemoth langsung mulai terdistorsi. Nyala api menyebabkan kesadaran dari sisa jiwa monster es mulai menghilang, tetapi sisa jiwa dari monster es masih melakukan perjuangan terakhirnya.
Rasa dingin di tubuh terus merasuki, mencoba memadamkan api, tapi bagaimana api bisa dipadamkan dengan begitu mudahnya? Melihat jiwa yang tersisa dari monster es yang berjuang, Chen Ping mengeluarkan pedang pembunuh naga dalam sekejap, dan tubuhnya melayang ke bawah. Dan api pamungkas masih menyala dengan ganas di tubuh jiwa es, yaitu sisa jiwa. Chen Ping, akankah sisa jiwa dari monster es itu dibakar sampai mati? Liu Ruyan bertanya pada Chen Ping. Tidak masalah. Chen Ping masih percaya pada api ini. Semua orang diam-diam menyaksikan perjuangan sisa jiwa dari binatang es, berharap sisa jiwa dari binatang es akan segera dibakar sampai mati. Pada saat ini, jiwa sisa dari monster raksasa es terus memancarkan udara dingin, tetapi tidak peduli bagaimana sisa jiwa monster es raksasa itu mengeluarkan udara dingin di tubuhnya, itu tidak dapat memadamkan api pamungkas, sebaliknya, itu membuat api pamungkas membakar lebih keras. Dinginnya es di sekitarnya mulai perlahan menjadi panas terik, dan tubuh jiwa sisa binatang raksasa es itu secara bertahap mulai menjadi ilusi, dan akhirnya jiwa sisa jiwa binatang buas raksasa es itu perlahan menghilang, dan akhirnya berubah menjadi setetes cahaya terang, darah merah. Dan tetesan darah ini jatuh pada pola aneh di tengah 5 peti mati es. Pola itu bersinar dengan cahaya merah yang menyilaukan, dan kemudian menyerap tetesan darah. Akhirnya, cahaya menghilang dan ketenangan dipulihkan. Tapi polanya menjadi merah cerah, yang membuat Chen Ping sedikit mengernyit. Mungkinkah pola ini diwarnai merah dengan darah monster es? Chen Ping sangat penasaran. Tapi ketika Chen Ping hendak mengamati polanya dengan hati-hati, 2 kultivator setan tiba-tiba jatuh dari atas istana. Kedua orang ini tidak pernah memasuki kondisi kultivasi, tetapi diam-diam memperhatikan setiap gerakan Chen Ping dan yang lainnya. Dua teman, ada apa? Aku hanya ingin melihat pola ini, mengapa menghentikanku? Chen Ping bertanya pada mereka berdua. Izinkan saya bertanya kepada Anda, sebagai biksu ras manusia, bagaimana Anda menjadi begitu populer di kalangan ras iblis? Mungkinkah Anda juga ras iblis? Salah satu dari mereka menatap Chen Ping dan bertanya, apakah aku iblis atau bukan? Kalian berdua tidak tahu. Chen Ping tersenyum main-main. Keduanya sepertinya memahami sesuatu dari senyuman Chen Ping, jadi mereka berdua juga tertawa, dan kemudian aura iblis dari tubuh mereka mulai meletus. Keduanya tidak bersembunyi lagi, karena Chen Ping telah melihat identitas mereka, tidak perlu bersembunyi lagi. Moxiu, kedua orang ini memang Moxiu. Merasakan aura keduanya, Ji Yun dan Waguan semuanya terkejut. Apakah tempat ini diatur olehmu? Chen Ping melihat bahwa keduanya telah mengungkapkan identitas mereka, jadi dia bertanya. Ini bukan tempat harta karun klan pemurnian tubuh kuno, dan istana serta peti mati es jelas buatan manusia, jadi seseorang harus bisa mengaturnya. Kamu terlalu memikirkan kami berdua. Ini diatur oleh leluhur iblis kami. Kami hanya bertanggung jawab untuk membawa orang masuk. Petik 2. Salah satu dari mereka berkata dengan ringan. Balrog. Tanya Chen Ping. Itu benar, tapi kamu adalah nyala api dari klan Balrog kami, dan kamu harus terkait erat dengan klan Balrog kami, jadi kedua saudara laki-laki kami memutuskan untuk mengeluarkanmu. Pria itu mengangguk dan berkata, bawa aku keluar, bagaimana dengan yang lain? Chen Ping mengerutkan kening. Yang lain, tentu saja yang lain akan menjadi peserta, dan mereka tidak akan pernah pergi dari sini. Pria itu mencibir. Ketika Ji Yun dan yang lainnya mendengar ini, mereka langsung menjadi marah, dan mengepung mereka berdua. Kami peserta, apa yang terjadi di sini? Jika kamu tidak menjelaskannya, kamu tidak akan pernah pergi dari sini. Kata Ji Yun dengan marah. Hahaha, kami berani mengungkapkan identitas kami, jadi tentu saja kami tidak takut dengan tindakanmu. Lelaki itu tertawa terbahak-bahak, tanpa rasa takut sedikit pun. Melihat pihak lain begitu sombong, Ji Yun mengangkat tangannya dan hendak menyerang, tetapi dihentikan oleh Chen Ping. Apa maksudmu dengan upeti? Chen Ping bertanya pada pria itu. Karena kamu bertanya, aku tidak takut untuk memberitahumu, kamu tidak bisa pergi dari sini. Pria itu berkata sambil tersenyum, ini bukan harta karun dari klan pemurnian tubuh kuno, tetapi leluhur dari klan pemurnian tubuh kuno. Tempat untuk jiwa klan iblis. Petik 2. Untuk membuka segelnya, kau harus menggunakan sari darah dari monster raksasa berjiwa es.
Itu bagus, tapi terlalu sulit untuk mendapatkan sari darah dari monster es. Binatang buas di peti mati es, dan kemudian mengandalkan manusia. Kesadaran spiritual biksu dapat mengeluarkan esensi darah dari binatang es sedikit demi sedikit. 5 binatang es akan terus menghasilkan esensi darah sampai segelnya rusak. Saat kamu membukanya, kamu mengira orang-orang ini menyerap energi kristal es, tetapi sebenarnya mereka semua telah memasuki ilusi, dan kesadaran mereka perlahan dijarah. Tentu saja, kamu bukan kelompok pertama, juga bukan kelompok terakhir. Satu kelompok, kami akan menyelesaikan misi kami hanya ketika segel dilepaskan. Setelah mendengarkan kata-kata pria itu, Chen Ping akhirnya mengerti. Tidak heran orang-orang di istana tidak bisa mendengar pertarungan barusan. Ternyata mereka sudah memasuki ilusi. Awalnya tidak ada mata merah di peti es, tapi mata merah muncul setelah orang-orang ini menyerap energi kristal es. Ada juga pola aneh ini, ternyata warna merahnya diwarnai sedikit merah oleh esensi darah monster es jiwa raksasa, sepertinya segelnya akan segera dirilis. Apakah kalian berdua sengaja membuka lubang itu dan memperlihatkannya kepada semua orang? Chen Ping bertanya. Tidak buruk. Pria itu mengangguk. Berbagai organ di depanmu juga disengaja pengaturan, untuk meyakinkan semua orang bahwa ada harta di sini. Petik 2. Chen Ping terus bertanya. Pria itu masih mengangguk, kami melakukan segalanya, tetapi jika kalian tidak serakah, bagaimana kalian bisa dibodohi? Petik 2. Faktanya, setiap tahun, orang datang ke ujung utara ini untuk mencari peluang, dan orang-orang ini menjadi upeti kami. Petik 2. Hanya saja ada terlalu banyak orang tahun ini, jadi jika kamu tinggal di sini, kita dua bersaudara harus memikat orang lain lagi. Petik 2. Mengapa darah memadatkan sisa jiwa dari monster es? Jika kita gagal membunuh sisa jiwa dari monster es, bukankah esensi darah akan lenyap? Chen Ping sangat terkejut. Bagaimana dia bisa membuka segel tanpa esensi darah dari binatang raksasa jiwa es? Petik 2. Kamu memang memiliki beberapa keterampilan. Jika kamu ikut dengan kami sekarang, kamu bisa bertahan. Jika tidak, kamu hanya bisa menunggu di sini untuk mati. Pria itu berkata kepada Chen Ping. Pergi denganmu, kecuali kalian berdua memiliki kemampuan untuk membawaku pergi. Chen Ping menyipitkan matanya sedikit, dan tubuhnya langsung dipenuhi dengan aura pembunuh. Kalian berdua bajingan, aku akan membunuhmu. Ji Yun tidak bisa jangan tahan lagi, jika bukan karena Chen Ping terus mengingatkan mereka bahwa mereka masih dipermainkan. Ji Yun tiba-tiba menembak mereka berdua, tetapi ketika dia menembak, keduanya tiba-tiba mundur ke pola, dan polanya berkedip sebentar dengan lampu merah, sosok kedua orang itu perlahan menghilang. Mereka bahkan membuat formasi teleportasi, tidak heran mereka tidak takut sama sekali. Melihat pihak lain diteleportasi oleh susunan teleportasi, Chen Ping tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit. Petik 2. Nikmati saja dirimu, jangan berpikir untuk pergi dari sini, tidak ada orang yang masuk ke sini yang pernah pergi dari sini. Suara itu semakin jauh, dan secara bertahap menghilang.